Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Surveyor Story YouTube channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemarin antusias video sebelumnya yang membahas tentang CPNS cukup tinggi. Di sana teman-teman banyak yang memberikan komentar dan bertanya seperti apa sih cara menuliskan atau membuat kalimat sanggahan yang benar atau yang tepat agar sanggahan teman-teman sekalian itu diterima oleh verifikator. Nah, kali ini saya akan bantu sedikit tips dan trik bagaimana sih caranya untuk membuat kalimat yang baik atau yang tepat agar diterima oleh para verifikator. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas dulu mengenai petunjuk teknis dari hasil seleksi administrasi. Kemarin kan teman-teman sudah melihat hasil seleksi administrasi yang diumumkan oleh masing-masing instansi ataupun yang bisa dilihat di website SSCASN. Nah, bagi teman-teman yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, akan terlihat tampilannya seperti ini. Mohon maaf Anda tidak lulus, bla 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 sebagainya. Nah, pelamar ini yang tidak memenuhi syarat tidak serta-merta bisa mengajukan sanggahan. Memang bisa, berhak untuk mengajukan sanggahan. Namun kita lihat lagi ya, sanggahan ini itu adalah ketika diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi jika kesalahannya dilakukan oleh pelamar, misalnya terlupakan untuk mengupload dokumen transkrip atau sebagainya, itu kemungkinan besarnya tidak bisa dilakukan tidak bisa diterima sanggahannya. Yang pasti bisa diterima sanggahannya antara lain adalah yang merupakan kesalahan dari verifikator. Ya, namanya verifikator kan juga manusia ya, pasti ada human errornya, dimana jika dia memeriksa begitu banyak dokumen, pasti ada ya berapa persen lah untuk melakukan kesalahan dengan misalnya tidak teliti membaca dokumen atau tidak melihat dokumen dengan benar. Dan peraturan tiap instansi itu untuk kewajaran kesalahan itu berbeda-beda ya. Jadi kalian jangan samakan instansi yang satu dengan yang lain. Misalnya instansi yang satu tidak mengupload akreditasi, bukti akreditasi diloloskan, tapi di instansi sebelah ternyata tidak diloloskan, padahal sama saja kesalahannya, tidak mengupload akreditasi. Nah, itu tidak bisa disaling perbandingkan ya. Itu adalah kebijakan dan kewenangan masing-masing instansi. Nah, di sini kita lihat ini adalah tampilan ketika teman-teman tidak lulus tahap administrasi, akan muncul blok kuning ini untuk diklik ajukan sanggah. Itu bisa diklik ketika sudah tanggal 4 Agustus ya, sampai tanggal 6. Jadi jangan lewatkan kesempatan masa sanggah tersebut. Kemudian ketika diklik blok kuning ini, nanti akan muncul box question box description box yang bisa ditulis dan diisi oleh pelamar untuk menjelaskan alasan sanggah yang dilakukan terhadap kesalahan yang diberikan oleh verifikator. Misalnya ketika verifikator memberikan alasan TMS-nya adalah karena tidak
mengupload dokumen transkrip nilai, sedangkan ternyata ketika dilihat di resume SSC ASN ada dokumen tersebut atau sudah diupload, berarti verifikator mengalami miss atau kesalahan ketika melihat dokumen. Nah, itu bisa diberikan sanggahan, dimasukkan ke dalam box form sanggahan. Kita lihat lagi. Nah, khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB bisa di-upload ulang STR yang terbaru dan pada web MTKI KFN atau KKKI minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkapan layar yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah. Nah, ini ya contohnya. Sanggahan untuk STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkapan layar bukti pembayaran dari web pada tahap pembayaran yang dijadikan satu file ya. Nah, teman-teman banyak juga yang komen, karena di SSC ASN tidak ada tempat untuk upload dokumen ini, jadi saya tidak upload. Padahal ketika seluruh dokumen yang disyaratkan di pengumuman itu disebutkan oleh instansi di pengumuman, kalian tidak usah bingung untuk menaruh di mana sih file itu harus diupload. Kalian bisa gandengkan atau gabungkan dokumen-dokumen yang kalian bingung tidak ada tempat untuk uploadnya itu dengan dokumen lain yang memang sudah ada tempat uploadnya. Misalnya transkrip nilai atau akreditasi itu bisa digandeng dengan dokumen tempat upload dokumen ijazah. Kemudian surat domisili itu juga bisa digandeng dengan tempat upload KTP. Jadi teman-teman itu harusnya jangan sampai dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengumuman tidak diupload di SSC ASN kemarin ketika pendaftaran. Nah, kemudian ini akan muncul pemberitahuan. Kemudian akhiri proses sanggah, klik centang jika memang sudah sesuai alasan sanggahnya. Nah, jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu, misalnya muncul pesan dari verifikator TMS-nya adalah tidak mengupload transkrip nilai. Kemudian yang kedua tidak mengupload surat pernyataan tidak sesuai format. Nah, jika hanya akan melakukan sanggah pada salah satunya aja, misalnya transkrip nilainya ada, tapi surat pernyataannya memang dia bikin tidak sesuai format. Nah, hal itu akan percuma, tetap akan TMS karena satu persyaratan tidak dipenuhi saja tidak akan valid atau tetap akan TMS. Jadi kalian melakukan sanggahan itu memang harus benar-benar tidak ada kesalahan dari kalian sendiri. Buatlah seolah-olah kesalahan itu memang dari verifikator. Dan kalau bisa kesalahan dari pribadi kalian itu diminimalisir dengan ya nanti kita bahaslah bagaimana penulisan kalimatnya. Nah, ini setelah mengirimkan alasan sanggah, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali. Jadi harus benar-benar sudah yakin ya, tidak bisa dirubah lagi. Nah, kemudian jika sudah oke, pengajuan sanggah berhasil, pelamar hanya bisa menunggu sanggahan itu akan dibaca kembali oleh verifikator,
diverifikasi lagi. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, "Kak, saya lulus seleksi administrasi, apa perlu saya melakukan sanggahan?" Menurut saya itu hal yang sia-sia ya, karena ketika kalian sudah lulus seleksi administrasi, kalian tidak usah melakukan sanggahan meskipun ada kesalahan di dalam dokumen. Misalnya verifikatornya meloloskan kalian, tapi ternyata kalian menyadari bahwa ada dokumen kalian yang kurang atau miss. Lebih baik kalian tidak usah melakukan sanggahan, saran saya, dan melanjutkan proses selanjutnya, misalnya cetak kartu pendaftaran CASN dan sebagainya. Namun pencetakan kartu itu belum bisa dilakukan ketika verifikasi masa sangga belum berakhir ya. Nah, sekian penjelasan dari petunjuk teknis masa sangga yang diterbitkan oleh BKN. Oh iya, ini merupakan bentuk kartu peserta ujian seleksi CASN ya. Mirip dengan kartu pendaftaran, tapi harus diingat ketika nanti melaksanakan ujian SKD, kalian akan membawa kartu peserta ujian seleksi ini, bukan kartu pendaftaran yang sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai salah. Pokoknya ketika mendaftar PNS ini harus benar-benar teliti, dilihat betul-betul pengumuman, karena satu lagi, kalian bisa lakukan penyanggahan itu ketika kalian mengacu pada pengumuman. Ketika pengumuman instansi memang tidak akurat atau tidak jelas dan tidak termuat dalam pengumuman, kalian bisa melakukan sanggahan. Itu bisa menjadi kesempatan kalian. Kemudian selanjutnya, ini adalah tampilan form sanggah pada tahun 2019 yang lalu. Kita lihat di sini sebelah kiri ada kolom persyaratan yang tidak terpenuhi untuk masing-masing dokumen. Kemudian ada bisa diklik dokumennya jika klik lihat. Kemudian di yang kolom terakhir adalah alasan sanggah. Nah, ini merupakan question box, bukan question box, box yang bisa kalian tulis deskripsi alasan sanggah, kenapa kalian menyanggah alasan TMS dari verifikator itu. Tampilan ini tahun 2019 ya. Untuk tampilan 2021 ini kita belum tahu seperti apa, tapi menurut saya pasti tidak akan beda jauh ya dengan yang tahun lalu. Jadi banyak teman-teman yang bertanya juga, "Kak, apa bisa kita mengupload ulang dokumen atau membetulkan dokumen yang salah sebelumnya, atau mengupload dokumen yang kemarin tidak terupload, atau memperbaikinya?" Nah, kita lihat di sini ya, tidak ada tempat untuk upload dokumen atau memperbaiki dokumen ya. Jadi dokumen itu yang kalian upload di SSCASN sebelumnya itu hanya bisa kalian lihat dan kalian hanya bisa mengisi alasan sanggahnya. Kita lihat nih contohnya, salah satu contoh ya. Aku akan bahas di sini persyaratan yang tidak terpenuhi. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta. Wah. Dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Padahal ini format surat sudah dicontohkan ya di website pengumuman, sudah pasti udah ada contohnya. Kemudian ternyata di TMS-kan karena tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi format yang sudah dicontohkan, begitulah. Kemudian di sini ditulisnya alasan sanggahnya surat lamaran saya tulis tangan.
karena ketidaktahuan saya mengenai peraturan yang seharusnya diketik menggunakan komputer. Saya kira yang diketik komputer hanya surat pernyataan saja, seperti pada instansi lain yang umumnya lamaran ditulis tangan. Memang sih pada kalimat persyaratan ini ada jeda ya, surat lamaran ditujukan kepada menteri ini dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer. Jadi bukan langsung surat lamaran dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer. Jadi kadang memang membingungkan peserta ya. Jadi masing-masing peserta tuh punya maksud tersendiri gitu loh. Nah, untuk alasan sanggah di sini menurut saya sudah cukup bagus kalimatnya. Kemudian kira-kira ditambahkan saja misalnya dengan kalimat substansi dan isi dari surat lamaran yang saya tulis menggunakan tangan, isinya atau substansinya sama persis dengan yang dicontohkan, tidak ada kesalahan gitu. Hanya di perbedaan penulisan tangan dan pengetikan menggunakan komputer, begitu saja ditambahkan. Dan sebisa mungkin jangan ada kalimat negatif seperti ketidaktahuan saya mengenai peraturan bla bla bla. Menurut saya ini agak membuat nilai minus ya, karena verifikator akan menganggap peserta itu lalai atau tidak teliti dalam membaca pengumuman atau peraturan. Jadi sebisa mungkin hindari kata-kata kalimat negatif, ketidaktahuan, kelupaan atau ketidaktelitian dan sebagainya. Kemudian di sini ternyata ada dua alasan yang membuat dia itu di TMS-kan oleh verifikator. Yang kedua, tinggi badannya itu ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, di sini ditulis tinggi badan saya sudah memenuhi kriteria yaitu 168. Harusnya dijelaskan lagi dalam surat keterangan dari instansi kesehatan bla bla bla, tinggi badan saya sekian dan saya bersedia untuk bertanggung jawab untuk menunjukkan dokumen asli yang memuat informasi tersebut yang valid dan sebagainya begitu. Jadi alasan di dalam sanggahan ini memang harus benar-benar diberikan kalimat-kalimat yang pertama tidak memenuhi unsur kenegatifan atau ketidakpercayaan diri, misalnya ketidaktahuan dan sebagainya. Yang kedua, harus berani untuk menunjukkan bukti atau fakta atau ada dokumen yang bisa dibuktikan bahwa informasi atau kesalahan dalam syarat-syarat tersebut itu bisa diperbaiki begitu. Ya meskipun kita tidak tahu ya sanggahan tersebut akan diterima oleh verifikator atau tidak, tapi yang penting kita sudah berusaha untuk membuat kalimat yang baik yang bisa sekiranya dimengerti oleh verifikator dan tidak berbelit-belit, dan harus benar-benar jujur, karena ketika nanti bertemu dengan para panitia dari instansi akan dicek kembali tuh seluruh dokumen-dokumen hard copy dan sebagainya. Jadi ya tidak mungkin terjadi kecurangan. Maksud saya, jika kalian di awal itu membuat kecurangan atau berbohong atau mengada-ngada, itu nanti juga akan ketahuan pasti di akhir. Nah, kita lanjut. Terakhir kita akan bahas sedikit beberapa komentar-komentar yang sudah masuk ke video Surveyor Story di video pengumuman hasil seleksi CPNS 2021. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah komen, like, dan subscribe apalagi. Jangan lupa untuk tetap memantau channel Surveyor Story agar lebih tahu updatean video terbaru dari kita. Nah, kita lihat salah satu contoh ya. Kita
baca komen dari Lutfia Izati. Kak, mohon pencerahannya. Saya tadi sudah bertanya mengenai ijazah dianggap fotokopi. Padahal yang saya scan betul-betul dokumen asli, namun format grayscale karena tidak ada ketentuan warna. Ya, harusnya di logika saja, misalnya kalau dokumen asli di scan abu-abu, grayscale ini kan abu-abu ya, format abu-abu atau hitam putih. Ketika kamu lihat sendiri deh hasil scanan kamu, misalnya kamu orang lain ya tidak tahu kalau dokumen itu asli atau enggak, kamu pasti akan mengira dokumen itu fotokopi kan. Dari situ saja bisa dilogikakan gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi printer yang digunakan itu hanya bisa scan grayscale mungkin. Jadi kita lanjutkan. Mungkin saya bisa beri penguatan kalau yang saya scan itu asli, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa meyakinkan. Saya bisa berikan hasil scan yang sama namun yang berwarna sebagai bukti. Tapi di form Sangga apakah ada fitur upload dokumen, Kak? Langsung aku jawab ya, tidak ada. Supaya saya bisa meyakinkan verifikator. Terima kasih banyak, Kak. Semoga Kakak sehat selalu. Oke. Saya udah bales ya, di sini tidak ada fitur upload dokumen, jadi hanya di deskripsi saja. Kemudian saya akan ketikkan kalimat yang kira-kira bisa dimuat dalam tadi box sanggahan. Ini hanya contoh saja ya, bisa diikuti bisa tidak. Menurut saya Kak Lutfia ini sebaiknya tetap melakukan sanggahan. Ya, apa salahnya sih kita coba ya, karena memang dokumen yang di scan atau yang diupload itu memang sebetulnya asli, cuman karena formatnya grayscale saja jadi terlihatnya ya orang manapun pasti melihat itu fotokopi karena bukan berwarna ya. Karena verifikator itu tidak mungkin bisa mengetahui ini file asli atau tidak hanya dari sebuah file PDF begitu ya. Kami berprinsip bahwa hanya jika ijazah ini, misalnya ijazah ya, jika ijazah ini berwarna kemudian di scan, itu kemungkinan besar asli. Tapi jika ijazah itu fotokopi, minimal ada cap legalisirnya, itu juga tidak apa-apa. Itu masih kami anggap itu asli karena legalisir dengan asli itu sama ya kekuatannya. Oke, kita bantu coba buat kalimat. Di kolom kita lihat ya format di samping ini. Nah, di sini nanti punya Kak Lutfia nanti akan muncul ijazah tidak sesuai dengan persyarat, ijazah tidak asli karena fotokopi yang diupload, begitulah, saya lupa. Nah, alasan sanggahnya kita coba buat kalimat dokumen saya upload merupakan ijazah asli, namun karena di scan grayscale jadi dokumen terlihat seperti fotokopi. Saya bisa bertanggung jawab atas keaslian dokumen tersebut.
Saya bisa bertanggung jawab atas keaslian dokumen tersebut. Sebagai bukti bahwa dokumen tersebut asli, saya dapat mengirimkan scan dokumen asli yang berwarna. Semoga pihak instansi mentolerir tidak alasan sanggah ini, karena di pengumuman, sebutkan saja karena di pengumuman tidak diberikan ketentuan scan warna. Nah, kira-kira seperti inilah contoh kalimat yang dapat dimasukkan ke dalam box sanggahan. Nah, sekian video kali ini tentang bagaimana sih cara penulisan kalimat sanggahan yang tepat. Semoga teman-teman semua yang kemarin tidak lolos seleksi administrasi bisa mencoba untuk melakukan sanggahan. Paling tidak dicoba ya, tapi harus hati-hati dalam memberikan kalimat sanggahan itu agar tidak langsung ditolak oleh verifikator. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surveyor Story.